Minggu malam waktu Indonesia bagian Barat udah. Kareda siang Minggu, Iya. stay tune deh itu. Pulang gereja pulang, stay tune. Nah, pokoknya itu aja, digaungkan aja. Besok sampai hari Sabtu gaungin aja. Dewi Bulik gitu. Tuh dikasih kesempatan tuh. Saya kan udah saya gaungkan, saya masih buka pintu hati saya untuk dia minta maaf. Sampai teman-teman saya pun bilang, dulu nih sebelum saya ini, sekarang kan ada yang kasih tahu tuh, itu aja, Ibu Reda dijelekin juga. Cuman kan saya nggak gitu tertarik ya, gitu. Tapi saya pikir-pikir ini orang makin kelewatan. Saya punya TikTok di vandalisme, dia bilang, iya nih, kata apologet sesat katanya, nyumpahin suaminya mati. Saya nggak pernah berkata gitu loh. Dia tuh kalau kita ngomong apa, ditwisted kata-kata kita. Orang sakit jiwa itulah kayak begitu. Nah, ya sudah, akhirnya kan saya udahlah maju. Sekarang saya udah maju. Udah gitu foto saya di vandalisme juga kan, dikasih lihat. Ya udah, akhirnya tadi kan sekalian semua pada lihat muka saya kayak apa. Udah selesai, saya udah nggak takut. Terima kasih Dewi Burik, engkau telah apa sih memperlihatkan mukaku. Sekarang aku jadi terkenal. Terima kasih ya, gitu loh. Gitu. Kak Lux, kalau sampai hari Minggu udah puas dong? Udah semua ya? Kalau saya orangnya gini loh Kak. Kalau saya lagi fokus kerja ya kerja. Masalah gini apakah membuat saya berpikir? Enggak, cuman buat saya tuh itu dia nggak adil, ngerusak orang gitu loh, ngejelekin orang, nggak jelas. Saya mau dia berhenti dari sakitmu, pelepasan lah kalau kau masih sakit. Kayak gitu. Ya kan? Thank you Kakak Humairo. Nggak usah sakitin orang lain gitu loh. Salah apa orang itu? Kalau memang kita Kristen sejati tuh disakitin orang ya doain aja, tegur. Kalau orang itu masih nggak beres ya doain, tegur lagi. Kalau udah 3 kali ditegur masih juga bandel, ya memang kita harus ada tindakan. Sama seperti kita punya anak kalau ini, makasih sis Iis. Ya kita ini dong, tegur. Tapi orang ini udah kelewatan, ditegur juga masih juga bandel. Karena kenapa Kak? Dia tuh punya kejiwaannya sakit. Kalau menurut saya dia tuh kepahitan jadi kayak begitu. Dia nggak punya teman. Ciri-ciri NPD itu mereka nggak punya teman baik biasanya. Kalau dia udah nggak cocok sama orang itu dia pergi. Kalau orang itu nggak bisa dikontrol sama dia pergi. Itulah kayak gitu. Jamnya Kak, jamnya tolong Alarmnya dimatiin Mama dulu. Mama Sanggu. Oh, alarmnya Mama Sanggu. Mama Kukira Sanggu ininya. Ya udah, sekarang kita tunggu aja. Pokoknya digaungkan aja setiap hari itu 4 hari. Ayo Dewi Burik, kau dikasih kesempatan loh sama Kak Lux. Kalau enggak di hashtag ke MUI loh. Gituin aja. Bilang aja, biarin dia tahu. Uangnya saya nggak mau ambil. Uangnya buat Kareda pakai aja buat pelayanan Kak. Enggak? Bukan. Itu, aduh sebentar. Aku lagi pakai baju tidur ini, sebentar. Aduh. Awas. Astaga. Kelihatan nanti. Ini, sebentar. Itu mungkin, aduh ini, sebentar. Dede Aisyah pakai ini dulu. Dede Aisyah 6,5 tahun ini. Aduh, apa itu? Keduduk. Oh, my brilliant. Oh, my goodness. Kan banyak ini orang-orang yang pingin receh, ya kan? Lux, dengerin ini ya, Nyonya Marbun, dengerin. Iya, banyak yang orang itu pengen receh begitu. Nah, tapi ini nanti dari si Mimi ini kasih aja sama orang-orang itu. Nggak usah, kita mah masih banyak ini Aisyah diem, kenapa sih? Ampun deh. Jadi nanti dikasih aja ke situ deh lu.
nggak usah ke herder gitu, ke Kareda, iya kan? Apalagi kan kakakmu ini kan hidup susah di Jerman. Nantilah kita bercerita di Wawa, pasti nanti biar kamu juga paham begitu maksud kakak, ya. Iya. Ya, lanjut. Enggak, maksudnya kalau sampai memang si Miu Miu mau ngasih, udah uangnya disumbangin aja. Banyak kan rumah-rumah anak-anak terlantar di Medan, di mana, kan butuh makan mereka. Kasih aja itu, saya nggak butuh kok duitnya itu. Ya nanti kan dikasih alamat panti asuhan. Dewi Burit, alamat kita tayang nanti ke Mumumu ya, Dewi Burit. Paham kan tadi? Tunggu Aisyah, aduh. Siti Aisyah bilang kasih dia aja. Jangan loh, Siti Aisyah. Buat anak-anak yang nggak punya orang tua aja, anak yatim piatu. Banyak itu anak-anak kecil. Saya sedih melihatnya. Kita nggak mau. Nggak mau anak-anak itu seperti Dewi Buluk, masa kecil trauma. Ya, kalau saya punya duit, saya mungkin satu-satu itu anak. Tadi kan mungkin dari narasi ya kan, kok tahu ini si skala, si ini, empat ini, si ini si Ratu Raja Entok begini, iya kan? Jadi paham kan ya? Paham dong. Terus kan ada orang yang begini, mana bisa itu dibawa ke jalur-jalur inilah ya kan, ke jalur gang sempit atau gang besar seperti itu ya kan, sok-sok paling jago gitu. Terus nanti ini di saya ini mau deportasi si Reda, mau deportasi si A, deportasi si ini. Emang orang-orang Karistang ini memang benar-benar. Kemarin gue sama suami gue loh di Freiburg ya kan, karena itu bakar itu mesin itu, aduh ampun, roti-roti bakar gitu rusak. Mau di toaster? Iya, toaster kemarin. Jadi gue tuh dari toko elektronik kok dibilang gue dipanggil policai. Habis di toaster digoreng pula ya. Nah, itu dia. Udah gitu di air fryer. Gosong-gosong deh lu kayak Dewi Burik pantatnya. Bingung aku. Orang teh kok gampang sekali. Terserah kakak, siapa lagi kak selain itu? Si DB itu, siapa lagi mau disenggol? Sofiatul dia senggol, pakai saya lagi. Sampai Sofiatul ngamuk-ngamuk. Saya bilang, bahkan nih saya cerita dulu pas dia masuk ya ke Zoom-nya. Dia ngomel-ngomel. Saya kan bilang, Sofiatul kalau kamu nggak bisa sivil cara ngomong kamu, saya nggak mau ngomong. Kamu tenangin dulu lah, saya bilang. Dia di situ ketar-ketir nggak bisa ngomong. Saya bilang, Debe, lu ngomong dong, saya gituin. Itu ada orang, ada saksi. Coba cari itu yang namanya NN. NN, TikToknya NN itu. Dia tuh di situ, dia yang panggilin Sofiatul gitu. Ya, Sofiatul dibikin ini jengah. Dia ngiri sama Sofiatul karena Sofiatul otaknya berisi. Dia kagak. Nah, kesempatan dia gitu. Jadi dari situ saya bilang, kamu hati-hati loh, jangan cari ribut lah. Saya kan bilang begitu. Oh tenang aja lu, gue bertanggung jawab. Sekarang saya yang dibilang katanya nyari ribut sama Sofiatul. Orang-orang udah pada tahu deh, ya Dewi busuk. Kalaupun hari ini gue harus ke LA, nggak masalah. Gue akan bertemu. Gue pun bilang sama Abang Edis TV. Satu hari gue akan memberikan pelukan buat Sofiatul. Meminta maaf atas perbuatan lu yang jalang. Ya? Memaafkan itu bukan berarti lu kalah. Itu aja. Untuk memutuskan tali
dosa itu namanya memutuskan itu baru Kristen. Walaupun itu nggak penting siapa yang salah, tapi sesama Kristen kita harus bersatu. Udah. Gue kan kemarin juga udah minta maaf sama lu, Debbie Busuk. Dewi jadi Debbie. Kecakepan, Dewi Busuk. Kan gue udah minta maaf kalau gue menyakiti lu secara langsung atau tidak langsung. Pintu maaf gue masih terbuka. Ayo, kalau lu nggak mau diciduk sama si MUI, udah, mendingan lu stop itu segala vandalisme di di sosial media. Nggak perlu, gue nggak takut kok. Wajah gue dipajang-pajang. Lu nggak takut nanti gue yang lebih terkenal dari lu. Ya nggak, Kak? Kalau gue lebih terkenal nangis lu. Ngomong aja nggak becus lu di depan Sofiatul, ketakutan. Dia Aduh, ini gimana? bantal kok bandel banget sih. Aduh. Diam kau, diam. Aisyah mau bersabda. Iya, Kak, lanjut, Kak. Saya yakin dia ngedengerin itu, nggak mungkin nggak ngedengerin. Pikirin anak lu, kalau lu punya empati, pikirin anak lu. Ya, anak lu tuh 2. Lu kalau diciduk, bekas laki Ada lu yang dapetin autis, rumah kan? lu. Hah? Ada yang autis kan anaknya? Kayaknya sih dia bilang begitu. Lu harus ngerti ngadepin anak gue, kata dia begini-gini gitu. Orang-orang kadang lagi di mana? Lagi di Zoom waktu itu, dia kalau ngomong sama anaknya otoritarian banget. Kata gini. Ya ampun, aku bilang itu anak udah 20 tahun, lu harusnya ngomong seperti temen. Nggak usah otoritarian lagi, ya kan? Tapi itulah, Kak. Itu masalah dia, bukan masalah saya. Itu anak dia. Dan saya nggak peduli. Kasihan Makanya si gue laki. bilang ya, datang si Uno, ya kan, dibilang dituduh lah. Itu si Reda Marbun itu kan hidupnya susah, ya kan. Datanglah kayak si Dewi Dubur ini kan, sok-sok paling elegan gitu. Deh, kok anak seperti itu kungkik-kungkik di kamar begitu kan tanpa orang tua. Ya kan? Coba kalau di ini ya, bukan mau pamer begitulah ya kan, bukan mau pamer gitulah ya kan. Anak gua mah resmi menikah, ya kan. Terus sorry ya teman-teman, menantu itu orang Chinese. Ya kan? Datanglah si sampah itu, ya kan? Si Reda Marbun itu kan hidup susah, makanya dia ke Jerman. Ya kan? Sama dengan si Dewi Dubur ini, ya kan? Sok-sokan taunya, aduh anaknya kungkik-kungkik di kamar. Datang yang di sana, ya kan? Bergabung dengan hombreng, ya kan? Lo kok dibandingin anaknya dengan anak gue? Bah! Anak-anak gue dari universitas terkenal di Konoha begitu. Lo anaknya bergereja di tempat hombreng. Oh. Jadi memang orang ini saling menutupi dan saling, pokoknya yang gue senggol-senggol itu, ini si Reda Marbun ini nyerang-nyerang orang Karisteng. Coba orang Karisteng, kabarin aja kalau mau nomor si Dewi Bulan. Empu Gondrong, siapa dia Empu Gondrong ini ya? Nomor si Dewi Burik. Percuma, nomor mah bisa diganti, alamat rumah nggak bisa diganti. Gondrong.
Gondrong itu namanya si Saracehan, Kak. Saracehan. Si 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 Tafsir Sarasen ya. kok jadi ke si Sarasehan ini? Gak tahu namanya. Mau alamatnya juga. Ya kalau mau alamatnya juga bayar sama gua. Bukan, si Empu Gondrong ini kayaknya mau membantu kita. Oh, 4 hari tapi sampai hari Minggu. Hari 4 Senin hari baru. Gondrong. Gondrong lu siapa? Sepil-sepil dikit lah. Gua nggak bakal kasih sembarangan, walaupun gue udah share sama herder ini, tapi tanpa komando gue dia nggak bakal boleh. Iya nggak? Iya nggak, Iyalah. PG sayangku. Mereka tahu kode etik di sini. Si PG udah ada yang manggil sayang perempuan cantik cueknya. Ya Tuhan, inilah adikku yang satu ini. Lah kalau sayang kenapa? Semua juga gua sayang, tapi kan gua nggak in love. Jailah. Sayang nggak tuh? Nanti ada yang ngiri lu. Udahlah. Aku Next. terserah Kakak Red ya. Siapa yang mau dimasukin kasih tahu ya Kak. Selain DB. Ada yang sudah yang nyerang kakak tuh sama babe putih. Yang Jalur sekarang belakang aja, Kak. Jalur belakang Iya. aja. nanti di ini aja. Itu Kak ingat gak yang aku tanya si Kak Bang Pute? Bang Pute kenal gak sama si Musa? Dia tahu. Itu dia lagi ngedeketin si itu tuh Dewi Gegerukan itu. Dia pengen tahu lokasi dia. Aku yakin. Yang pura-pura jadi murtadin. Aku kalau tinggal ituin aja. Pak Musa, lu mau bayar berapa alamat si Burik? Bisa. Orang dia kayaknya mata-mata juga spy-nya MUI kayaknya. Lu bangga, lu bisa jual si itu. Aku denger-denger kan si itu dia jualan-jualan info kayaknya itu orang deh kayaknya ya. Emang loh, dia yang ngasih ke si Iskariot itu, dia jebak si ketua PBB yang dia apa? Kan Dek Skala udah bertelepon, apa namanya? Tahu lah, info itu info A1 semua, nggak mungkin info abal-abal kita. Jadi memang benar-benar dia itu memang harus sama Dimusnahkan. dengan harus ya betul. Iya. Halo Bang Leo. Ketawa aja ini si Bang Leo ini. Ih, Iya. kalau orang ganteng senyumnya kayak gitu Aku ya. kasih 4 hari kawan-kawan. Disounding aja, disounding setiap hari biar dia pikir 4 hari itu udah clock ticking, tik 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 Iya. tik 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 Tapi tik. kita cek dulu teman ini Lux. Teman-teman yang di bawah, bagaimana itu statementnya si Dewi Dubur di sana sama siapa? Si bom penipu itu. Coba teman-teman. Tadi dia datang di sana ngebahas gua. Izin ke toilet ya gitu. Alit mulu, Aisyah. Ada masalah nih Aisyah nih katanya. Toilet Pakai mulu. pampers lah. Pakai pampers lah. Itu ada Arnold ya yang suka Pakai aja diaper itu. satu ruangan dengan PBB dikasih tahu. Dikasih tahu si tuh Arnold. ada DB sekelilingnya. Jangan nanti kejadian lagi seperti Iskariot setelah berbulan-bulan baru mau datang minta maaf. Demikian juga PBB kemarin dikasih kesempatan seminggu Udah telat. juga nggak dimanfaatkan. Ini juga 4 hari. Sekali lagi 4 hari kata Kak Lux ini sampai hari Minggu gitu. Jadi serius ya, nggak main-main. Udah Nanti telat, ya, jangan. Sorry. nanti nyesel kan gitu ya Kak ya. Iya. Iya, Lu pikirin anak lu ya. Lu pikirin deh. Dewi Bolot, lu pikirin kalau lu sampai ditangkap sama si MUI,
rumah lu itu ya hibaan dari si kakek jatuh ke tangan bekas laki lu. Karena dia tinggal di situ, dia tinggal ambil alih. Dia pengaruhin aja anak lu kalau lu tuh unfit mother. Udah selesai. Udah gitu aja. Lu bisa diiniin lu. Jangan inilah. Tapi sih bedanya gua sama lu, gua nggak perlu ngomong bismillah, makan apa aja juga. Lu pakai pamer-pamer sih lu, bodohnya. Udah di itu kan di internet nggak bisa dihapus kan, lu udah berbuat yang aneh-aneh kayak Betul, gitu. betul. Ya kan? Iya. Bisa dicek lah jejak lu gimana. Kalau yang pakai foto gue ngomong yang aneh-aneh bukan gua, lu bisa dicek ya kan, Mas Iya, PG. betul. Kalau gua nggak berbuat gitu. PG, lu udah tidur? Nggak tahu ini adikku agak-agak Tidur dia. budek malam ini. Iya, jejak inian lu, jejak internet lu bikin ini bikin itu, ketangkep lu pasti. Soalnya gue tahu pernah orang nuduh gue. Lu ya yang kasih review jelek banget di Google. Ya lu panggil polisi aja, cek siapa yang ngasih bad review. Yang ece-ece gitu gue mau cari perkara. Oh enggak gue mau cari perkara tuh bisa nyolong 5 billion US dollar. Nggak peduli lu pada mau berteman sama gue apa enggak. Keluar dari penjara gue udah kaya masih. Ya kan? Udah selesai, ngapain yang ece-ece gue cari. Ini ya, Dek Skala. Ini aneh ini orang, ya kan? Edis Sidabutar tidak pernah nyinggung-nyinggung dia sedikit pun. Kok bisa ini yang dibahas si Dewi Dubur ini, ya, sama si bom-bom pengkhianat itu penipu, ya, dan kru-krunya, dan si Iskariot selalu ngebahas Edis. Kakak, dia cemburu, dia sirik. Kalau orang naik daun dia nggak bisa, itulah NPD, harus diam. Kalau bukan dia tebas. Udahlah, kita yang tebas sekarang once for all. Udah. Betul, teman-teman. Memang ini ya, apa namanya? Emang di circlean sana semua yang Bebal. agak apa sih? Mencering. Mental, punya mental problem. Yes, ya. Ya. In Deutsch, sie haben alle, apa sih masa ininya ya? Bahasa Bataknya ya? Supile problema. Dari masalah. Nih, Kak, kalau menurut dia tuh dia pinter, ternyata dia nggak pinter, bodoh itu. Lu kira gini hari lu bisa berbuat kriminal sembarangan. IP lu aja udah ketahuan siapa yang bikin ini itu. Mau berbuat jahat. Bisa, sekarang lu jangan macem-macem deh. Udah. Sekarang pakai sistem satellite, lu ngebunuh orang aja tahu bisa sistem satellite dicari lu gerak-gerik lu. Oh iya. Empu gondrong, Nia au. Dia katanya mencintai gua. Ya, saya juga. Ich liebe dich. Ya, Mia au. Nanti Tuhan yang tebas katanya. Iya, kalau Tuhan yang tebas Joshua Sirait itu lebih cespleng. Tahu-tahu suara lu udah nggak ada, udah tinggal melangkah 3 langkah ke kubur. Itu gawat. Dek Lux sepertinya sih suaranya udah mau habis sih sebenarnya. Kan saya sudah seharian. Sekarang udah 4:21. Iya, sore ini. Memangnya siapa namanya? Memangnya saya dikasih tidur siang kayak si Dewi Burik
nggak ada Bukan. kerjaan, bisa tidur Enggak, siang. si Dewi Burik ini kalau bicara kayak udah mau kehabisan suara gitu loh, Dek. Ini Suaranya cempreng-cempreng gitu, penyanyi yang nggak laku gitu maksudnya. iya. Kak, Ya, gimana sorry sih? aku mau turun dulu ya Kak ya. Aku mau bangunin si Oke, Kak oke. email dulu. Oke. Ya udahlah, kita tutup aja deh. Kasih dia pemikiran dulu, Kak. Besok saya bisa masuk sebentar aja, habis itu keluar. Cuman kasih kesempatan saya untuk menggaungkan dulu sebentar besok. Saya kasih ya, gitu. Iya. Begini, gini. Karena nggak tahu ya kalau di tempat kalian itu TikTok pakai apa sih data bisa nggak? Di sini mesti pakai WiFi soalnya. Oh gitu. Iya, nggak bisa. Bisa, di sini bisa. Kalau di tempat saya nggak bisa, mesti WiFi. Mungkin nggak kuat kali itunya apa sih? Ini kok si gondrong ini gini loh. Kalau Tuhan Yesus yang Joshua Sirait ini tegur langsung pulang kampung. Terus si Mpu Gandrong ini dia Wahyudi loh. Sepertinya ini kayaknya ini apa namanya? Ledek-ledekan gitu loh. Shalom Mama Suri. Udah, itulah ya. Kita tutup aja dulu ya. Tutup aja lah, saya mau ke ini.